Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran yang ketiga. Dengan muatan IPA KD 3.6 dan 4.6, serta muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Yuk kita mulai belajar untuk hari ini ya. Masih ingatkah kalian tentang cara perpindahan kalor? Ya, cara perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mengulas tentang keuntungan dan kerugian dari perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi. Misalkan pada peristiwa memasak air dengan panci. Keuntungannya adalah air lebih cepat mendidih. Kerugiannya adalah logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Cara untuk mengantisipasinya yaitu dengan memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator, atau menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci. Cara perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Misalnya pada peristiwa memasak air di mana terjadi aliran air saat air mendidih. Keuntungannya adalah air akan lebih cepat panas karena aliran air yang panas dari dasar wadah akan menyebar ke seluruh bagian wadah. Sedangkan kerugiannya adalah letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Cara untuk mengantisipasinya yaitu dengan menggunakan tutup panci saat memasak air, tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Cara perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi, misalkan pada peristiwa pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya adalah tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Cara untuk mengantisipasinya yaitu dengan menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Wah, ternyata perpindahan kalor membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya kita juga harus melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita sebagai masyarakat dimanapun kita berada. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Masih ingatkah kalian? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Contohnya, kewajiban belajar bagi siswa, menjaga kelestarian laut bagi nelayan dan wisatawan, serta memberi pupuk atau air pada tanaman bagi petani. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Contohnya, mengerjakan tugas dari sekolah, mengatur waktu menangkap ikan bagi nelayan, dan tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Contohnya, hak mendapatkan pelajaran bagi siswa, hak menangkap ikan bagi nelayan, dan hak mengolah hasil panen bagi petani. Ternyata kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita bisa jadi berbeda dengan orang lain ya, tergantung kita itu sebagai siapa. Tentu, hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang petani akan berbeda dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kewajiban antara lain kita dapat melakukan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mematuhi aturan lalu lintas di jalan, dan mematuhi tata tertib di sekolah. Bentuk tanggung jawab yang bisa kita laksanakan adalah
Rapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Dan hak kita yaitu beribadah sesuai agama. Dengan tenang, belajar di sekolah saat jam pelajaran ini adalah hal yang kita rindukan, serta menghirup udara segar setiap pagi. Itulah tadi kewajiban, hak, dan tanggung jawab kita. Pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat kita sajikan dalam sebuah komik. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata hingga membentuk sebuah cerita. Kamu dapat menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Cukup menarik, bukan? Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita esok hari. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.